Mari kita bedakan benda diam dengan benda bergerak. Kapan benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila benda mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kita lihat bis ini di suatu jalan raya. Misalnya di pinggir jalan ada orang namanya Raka. Raka berjalan ke arah kanan. Di dalam bis ini ada penumpang yang duduk di kursi bis namanya Jora. Kita tetapkan bis sebagai titik acuan. Sekarang kita akan menganalisis. Titik acuannya adalah bis. Jora duduk di kursi bis ini dan Jora tidak berpindah-pindah. Lalu bis ini berjalan. Ketika bis ini berjalan, tidak ada perubahan posisi Jora terhadap bis karena Jora tetap duduk di kursi yang ada di bis itu. Maka dikatakan bahwa Jora diam terhadap bis. Meskipun bis ini nanti sampai ke terminal, berputar-putar mengelilingi kota, tetap saja Jora dikatakan diam terhadap bis karena titik acuannya adalah bis. Tidak ada perubahan posisi Jora terhadap bis. Berbeda dengan Raka yang ada di seberang jalan ini. Awalnya Raka berada di posisi ini, kemudian bisnya berjalan. Ketika bisnya berjalan, maka ada perubahan posisi antara Raka dengan bis. Raka berjalan ke kanan, semakin ke kanan, dan bisnya juga berjalan semakin ke kiri, maka terjadilah perubahan posisi sehingga Raka dikatakan bergerak. Bergerak terhadap bis. Jadi, yang membedakan benda itu diam dan benda itu bergerak adalah perubahan posisi dari suatu benda itu terhadap titik acuan. Maka perlu kita perhatikan titik acuannya apa. Kemudian bendanya tadi mengalami perubahan posisi ataukah tidak. Penjelasan yang tadi, bis sebagai titik acuan. Bis ini mengelilingi kota, kemudian sampai pada sebuah terminal. Sekarang kita ganti titik acuannya. Titik acuannya adalah terminal. Ini sebagai titik acuan. Jora masih duduk di kursi yang ada di bis karena Jora belum sampai pada tujuan. Apakah Jora tetap diam? Kalau titik acuannya itu kita ganti. Titik acuannya kita ganti terminal. Nah, bis ini bergerak meninggalkan terminal. Berjalan meninggalkan terminal. Jora dengan terminal
sekarang mengalami perubahan posisi. Karena terminal ini kan sebagai titik acuan. Tadinya Jora ada di terminal, sekarang Jora sudah menjauhi keluar dari terminal. Maka Jora dikatakan bergerak terhadap terminal. Begitu juga dengan base. Base-nya ini juga berjalan meninggalkan terminal. Berarti ada perubahan posisi antara base dengan terminal. Maka base juga dikatakan bergerak terhadap terminal. Jika kita perhatikan, Jora tadi dikatakan diam kalau posisinya berada di dalam base dan titik acuannya adalah base. Ketika titik acuannya diganti menjadi terminal, maka Jora dikatakan bergerak terhadap terminal. Sama-sama satu orang, Jora, tapi dia bisa dikatakan diam, bisa juga dikatakan bergerak. Itu tergantung pada titik acuan yang ditentukan. Apakah ada perubahan posisi ataukah tidak? Jika ada perubahan posisi, ketika titik acuannya terminal, maka Jora dikatakan bergerak. Jadi, gerak suatu benda itu dipengaruhi oleh perubahan posisi benda terhadap titik acuan.